Baik, kita buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Lalu kita masuk di ayat yang ke-10. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap Dia juga. 5. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini saya memberikan tema melalui firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dari dahulu, kemarin, hari ini, Dia tetap Tuhan Yesus yang tidak berubah. Amin. Mari sama-sama kita mulai merenungkan bagaimana jaminan Tuhan bagi orang yang tidak pernah berubah. Amin. Orang yang tidak pernah berubah kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak pernah berubah bagi kita kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang pertama, janganlah takut, sebab kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah untuk mengerjakan bagi kita semua. Amin. Dia tidak pernah berubah untuk mengerjakan bagi kita semua. Pekerjaan yang sebetulnya kita tidak mampu melakukan, tidak bisa mengerjakannya, tapi Tuhan mengerjakan bagi kita. Amin. Mengerjakan bagi kita. Itulah kita punya Tuhan. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita mengerjakan suatu pekerjaan yang berat, kita kerjakan sendiri. Amin. Tebas kelale. Ya, ada pekerjaan yang berat seharusnya kita tidak bisa kerjakan, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita mengerjakan sendiri. Tapi Dia akan mengerjakan semuanya bagi kita. Itulah Tuhan yang hebat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengingatkan kita, kebaikan Tuhan tidak pernah berubah buat kita. Kita tidak boleh takut. Janganlah takut, sebab kasih Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah untuk mengerjakan. Saya takut nanti tidak bisa kerjakan, bagaimana? Ini saya tidak bisa mengerjakan ini. Membangun sebuah gedung seperti ini tanpa tangan Tuhan, kita tidak mampu mengerjakan. Amin. Tidak mampu mengerjakan. Tapi kalau Tuhan yang suruh kerjakan, Dia akan campur tangan mengerjakan. Amin. Jadi jangan pernah takut. Kalau mau mengerjakan ini, dia takut. Ini pekerjaan berat. Ini saya tidak mampu. Saya tidak bisa. Orang yang seperti ini tipe orang yang tidak percaya. Ya, orang yang tidak percaya. Tapi kalau orang yang percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan, pekerjaan seberat apapun, dia akan tetap percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan bagi saya. Amin. Kenapa Tuhan mengerjakan bagi kita? Karena Tuhan itu Bapa yang baik. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab untuk mengerjakan semuanya bagi kita. Jadi yang pertama katakan bahwa Tuhan akan mengerjakan bagi saya. Amin. Tuhan akan mengerjakan semua bagi saya. Ya. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kalau kita tidak serahkan diri pada Tuhan, maka itu akan menjadi persoalan-persoalan baru. Ya. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan turut beserta dengan kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita, maka kita percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Ya. Jadi tidak boleh takut karena kita punya Tuhan. Mau mengerjakan apa yang kita kerjakan hari ini, percaya bahwa Tuhan bisa menyelesaikan bagi kita. Ya. Dalam pendidikan mungkin kita tidak bisa menyelesaikan soal-soal,
Tapi ingat, serahkan cuma pada Tuhan. Roh Kudus diutus mengerjakan baik kita, amin. Mengerjakan baik kita, ya, bersama dengan kita, untuk memberikan kemampuan supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Yang kedua, janganlah takut dan janganlah bimbang, sebab kasih Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah untuk menyertai kita semua sampai kapanpun, amin. Jadi orang kalau ikut Tuhan takut, saya takut. Ingat baik, hari ini kita ada kena penyertaan Tuhan, amin. Tidak boleh takut, karena ada penyertaan Tuhan. Tuhan yang menyertai kita dalam segala hal, dalam segala situasi, kondisi model apapun. Jangan pernah takut, karena Tuhan yang kita sembah Allah yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian, amin. Dia menyertai kita dalam segala hal. Makanya ketika kita menghadapi situasi yang sulit apapun, jangan pernah takut. Kenapa? Karena Allah menyertai kita untuk membuat kita berhasil, amin. Ini fakta membuktikan, tanpa Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, orang tidak akan bisa mengalami keberhasilan. Tanpa penyertaan Tuhan, amin. Tanpa penyertaan Tuhan, mungkin hari ini dia bilang, oh saya berhasil sekali, saya punya kerjaan berhasil. Ingat, sekalipun kau melihat berhasil sekali, jangan kau bangga kalau kau tidak menyerahkan pada Tuhan. Ya, akan terjadi, ya, akan terjadi persoalan besar. Ada seorang yang bangga dengan dia punya usaha yang sangat berhasil sekali, ya, perusahaan sangat besar. Lalu apa yang terjadi? Karena keberhasilan yang dia kerjakan itu, dia semakin jauh daripada Tuhan. Semakin jauh daripada Tuhan. Satu ketika apa yang terjadi? Tuhan mengizinkan masalah terjadi. Semua barang-barang satu kapal yang dimuat, ya, gas kapalnya di tengah jalan, kapal tenggelam, semua habis. Apa yang terjadi? Orang yang selama ini bangga-bangga dan dia punya usaha, dia mengerjakan, dia pikir berhasil, ya, hebat, semuanya habis, ludes, jatuh miskin. Apa yang terjadi? Karena dia berpikir Tuhan tidak ada. Ini karena dia berhasil, karena dia buang karena Tuhan. Dia mulai menyimpang daripada Tuhan. Tuhan izinkan semua dia punya usaha, satu kapal, barang-barang satu kapal muat penuh, habis, tenggelam. Dia jatuh rebah. Akhirnya di dalam kejatuhan itu, baru dia menyadari bahwa selama ini saya sudah lupakan Tuhan. Selama ini saya jauh daripada Tuhan. Selama ini saya tidak pernah ingat Tuhan. Saya tidak pernah datang mencari Tuhan. Disitulah dia mulai bersepakat Tuhan. Tuhan, saya mau kembali kepada Tuhan. Saya mau dekat dengan Tuhan. Saya mau taat pada Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau setiap kembali pada Tuhan. Karena di dalam penyertaan saya tidak mengenal Tuhan. Saya mau ada dalam Tuhan. Saya mau kembali ke jalan Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? Dengan modal uangnya hanya 2.500.000. Seorang pengusaha besar, dia punya barang habis semua. Dengan modal 2.500.000, dia coba membuka usaha. Apa yang terjadi? Dia mulai setia memberi. Ya, pendeta itu dia melihat hasilnya, ya, dari pemberiannya itu. Setiap minggunya dia memberikan perpuluhan, ya, rajin memberi perpuluhan, dan memberi perpuluhan. Tuh pendeta lihat dari situ. Hari ini dia kasih 10.000, minggu depan dia kasih 100.000, minggu berikut 140.000, minggu berikut 210.000, 200.000, seterusnya begitu terus. Dari situ pendeta tahu bahwa dia sudah diberkati Tuhan. Usahanya diberkati luar biasa ketika dia mulai setia sama Tuhan. Tuhan menyertai dia dan Tuhan membuat dia berhasil. Amin. Tuhan membuat dia berhasil. Dia semakin setia memberi, semakin diberkati Tuhan. Karena Tuhan menyertai dia. Sampai ketika dia berhasil, dia bilang sama gembalanya, tuh, Pak Pendeta, cari gereja mana yang membutuhkan pembangunan. Kita akan membantu pembangunan. Akhirnya pendeta itu mulai keluar, jalan melayani dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia melihat gereja-gereja yang membutuhkan pembangunan. Akhirnya dia
kasih tahu ini gereja ini membutuhkan pembangunan. Gereja ini membutuhkan pembangunan. Hampir keliling seluruh Indonesia. Akhirnya apa? Semakin dia diberkati Tuhan, semakin dia cinta akan pekerjaan Tuhan. Dia menyumbangkan harta kekayaannya untuk pembangunan gedung gereja di mana-mana. Sampai di Beluinan terjadi. Beluinan ada 2 gereja. Pernah jemaat dengar? Ada 2 gereja yang dia bangun dari nol sampai selesai. Tapi bukan di gereja kita. Setelah peresmian gereja itu, baru orang itu datang dan dia memberikan kesaksian. Dia duluannya adalah seorang pengusaha yang berhasil. Tapi dia sibuk dengan perusahaannya. Dia tidak kenal Tuhan, dia tidak mau datang pada Tuhan, dia tidak mau mencari Tuhan. Dia punya barang 1 kapal muat penuh. Sampai di tengah jalan, kapal tenggelam habis. Dan di dalam kejatuhan itu dia mulai kembali ingat Tuhan. Dia mulai setia sama Tuhan. Disitulah Tuhan kembalikan. Tuhan memberkati kembali dia. Tuhan buat dia berhasil dalam segala hal. Dan dia mulai mencintai Tuhan. Dia mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia setia sama Tuhan. Dia memberikan semua harta miliknya hanya bagi pekerjaan Tuhan. Itulah orang yang percaya Tuhan tidak pernah berubah untuk selalu menyertai kita dalam segala hal. Amin. Jangan pernah takut, karena kasih Tuhan tidak pernah berubah untuk menyertai kita dalam segala hal, dalam setiap saat dan setiap waktu. Saya pergi ke rumah, Mama itu ceritakan sama saya, Bapak saya ini mau pergi ke kantor desa, mau tanda tangan ini, tanda tangan itu, segala macam, mau urus ini Pablo, ini ikut tes. Kira-kira ini bentuk tanggung jawab ke tidak? Ini bentuk tanggung jawab. Tidak mungkin membiarkan anaknya mengerjakan sendiri tanpa campur tangan orang tua. Orang tua saja dia tidak bisa membiarkan anaknya mengerjakan sendiri, apalagi Tuhan kita. Amin. Apalagi Tuhan Bapa kita. Kalau dia menyertai kita, dia bertanggung jawab penuh atas setiap kehidupan kita. Maka jangan takut. Ini hari-hari ini tuh orang sering takut. Tuhan sama datang ke gereja, tapi saya takut nanti hari ini bagaimana? Saya punya jualan tidak laku. Hati-hati. Hati-hati. Datang pada Tuhan, serahkan pada Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Dia menyertai kita, maka dia sendiri akan memberikan keberhasilan buat kita. Amin. Amin. Dia menyertai kita, dia menjaga kita, dia menolong kita. Dan dia tahu segala kesulitan kita. Dia tahu segala kebutuhan kita. Dia tahu segala keperluan kita. Karena dia menyertai kita. Saya tidak tahu, Mama itu hari ini tahu Pablo ada di mana. Mungkin Mama itu bilang ini Pablo ada di Kupang. Tapi Mama itu tidak tahu dia di Kupang itu ada di mana. Di tempat tidur kah, di jalan kah, di mobil kah? Dia tidak tahu. Itulah pandangan orang tua itu terbatas. Tapi Tuhan tidak pernah terbatas menyertai anak kita. Amin. Tapi kenapa kita takut? Seringkali kita takut. Tuhan nanti bilang apa? Tidak boleh takut. Amin. Karena Tuhan menyertai kita. Janganlah takut dan janganlah bimbang, sebab kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah untuk menyertai kita semua sampai kapanpun. Amin. Pandangan orang tua itu terbatas. Sandi ada di sini. Bapak yang dia cinta itu ada di Kalimantan. Tapi apakah Bapak bisa lihat Sandi hari ini ada di gereja? Bapak tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Amin. Kenapa Tuhan lihat? Karena Tuhan menyertai. Amin. Tuhan menyertai. Itu sebab kita punya Tuhan tidak pernah jauh daripada kita. Tidak pernah tinggalkan kita. Dia menyertai kita dalam segala hal. Kalau dia menyertai kita, maka dia tahu tentang bagaimana sukar sulit kita, bagaimana tentang kebutuhan kita, bagaimana tentang masa depan kita, bagaimana tentang keadaan kita. Kenapa? Karena dia menyertai kita dalam segala hal. Dia menyertai kita. Dia bilang jangan takut. Yang ketiga, janganlah takut, sebab kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah untuk menolong hidup kita. Menolong. Amin.
Dia menyertai untuk menolong. Seringkali kita takut, aduh, siapa yang tolong saya ini? Manusia menolong kita terbatas adanya, amin. Tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terbatas, ya. Kita perlu cari Tuhan dulu, ya. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Cari Tuhan dulu, amin. Karena semuanya milik Tuhan. Makanya dia datang dengan telanjang, dia pulang dengan telanjang. Kita dalam tidak punya apa-apa, tapi hari ini kita punya apa-apa karena Tuhan, amin. Itu karena Tuhan, ya. Dia menyertai untuk menolong kita dalam segala kesulitan kita, ya, dan segala pergumulan kita. Dia tolong kita, amin. Tuhan tolong kita. Yang keempat, janganlah takut, sebab kasih Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah untuk memegang. Dia meminta kita memegang, amin. Memegang tangan kita. Kita memegang tangan Allah kita. Itu waktu dia masih kecil. Masih kecil, amin. Tapi kalau sudah besar, seperti Vera ini, dia mama kasih tinggal dia. Lu mau jalan kemana ke urusan lu sebesar, amin. Lu makan ketidak kayak lu urus sendiri, karena lu kalau masih kecil dia jalan begini nih, langsung mau ikut, memang pegang, memang di tangan, pegang. Itu karena dia masih kecil. Artinya tangan mama itu terbatas, amin. Ada batas waktunya. Tapi tangan Tuhan tidak pernah batas waktunya, amin. Tangan Tuhan tidak pernah batas waktunya untuk memegang kita, membawa kita, dan memberikan kita keberhasilan, amin. Memberikan kita kemenangan, memberikan kita pertolongan. Itu tangan Tuhan. Kita punya Bapa. Dia punya tangan, tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita. Tapi seringkali manusia ini suka takut. Bagaimana saya mau datang pada Tuhan? Tadi malam pengkhotbah mengingatkan kita menghargai waktunya Tuhan, karena memang ini waktunya Tuhan. Waktunya yang diberikan Tuhan buat kita. Kenapa kita tidak menghargai waktunya Tuhan? Nah, kalau Tuhan sudah ambil waktu kita, kira-kira mau kemana, Mama Adel? Tuhan ambil, saya ambil semua waktunya. Kira-kira mau kemana? Berhenti beraktivitas, berhenti bernafas, amin. Karena memang kau tidak pernah waktu, hentikan. Jadi waktunya adalah waktunya Tuhan. Kita menghargai waktunya Tuhan, hormati waktunya Tuhan, taati waktunya Tuhan, mencintai waktunya Tuhan, amin. Kalau kita mencintai waktunya Tuhan, maka waktu ibadah harus kita utamakan, amin. Kita berlomba-lomba untuk datang beribadah pada Tuhan. Tadi malam ditekankan, kalau orang menghargai waktunya Tuhan, dia akan mendahului, amin. Dia cepat-cepat ke gereja, dia datang duluan ke gereja, karena ini waktunya Tuhan. Dia menghargai waktunya Tuhan, menghormati waktunya Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu tidak datang dua. Oh, hari ini saya lulus, saya tes tentara lulus, tapi nanti tahun depan mau tes lagi. Ini saya tidak bisa lanjutkan. Kira-kira tahun depan lulus ke tidak? Waktu tidak bisa datang 2 kali. Makanya hari ini adalah waktunya Tuhan. Kita menghargai waktunya Tuhan, amin. Ya. Kenapa Tuhan memberikan apa? Tuhan memegang tangan kanan kita dan membawa kita kepada kemenangan, ya, keberhasilan, ya. Ini Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Di ayat yang ke-10 itu, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Orang ikut Tuhan, orang sama Tuhan, tapi masih bimbang, masih takut, masih ragu. Ini bagaimana ini? Orang-orang seperti ini tidak akan mengalami Tuhan, amin.
Orang-orang seperti ini tidak akan bisa melihat bagaimana kehebatan Allah. Orang-orang seperti ini tadi pagi firman Tuhan bilang apa? Orang yang matanya melekat tertutup tidak akan melihat. Amin. Orang yang hatinya tertutup tidak bisa memahami. Nah, bagaimana supaya kita ini jangan sampai tidak mengerti tentang kebenaran? Kita perlu buka hati kita. Amin. Buka hati kita, buka mata kita, mata rohani kita buka hati kita, supaya kita bisa melihat betapa hebatnya Tuhan, supaya kita bisa memahami semua rencana Allah. Kasih Yesus itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama tetap sama. Apa kasih Tuhan tidak pernah berubah sama kita? Manusia boleh berubah pikirannya, manusia boleh berubah kesetiaannya, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan mengingatkan kita dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya Dia tetap Yesus. Amin. Berikan Tuhan Yesus. Dia tetap Yesus yang sama, kebaikannya sama, kemurahannya sama, kasihnya sama, pertolongannya sama. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya Dia tetap Yesus yang menolong kita. Amin. Dia tetap Yesus yang menolong kita. Kain yang kita pakai ini akan berubah. Amin. Baju yang kita pakai ini akan berubah menjadi usang. Mungkin dulunya hitam bagus, berubah lama-lama jadi keputih. Kalau sudah putih, itu sudah rusak. Dan juga baju yang putih kalau lama-lama sudah mulai hitam, itu sudah rusak, sudah usang, akan dibuang. Tapi Tuhan tidak pernah usang bagi kita. Amin. Tuhan tidak pernah berubah bagi hidup kita. Kita punya Tuhan Bapa yang baik. Mazmur 102 ayat yang ke-27, ayat yang ke-27 dan 28. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Berikan Tuhan Yesus. Kain yang kita pakai, baju yang kita pakai, celana yang kita pakai akan berubah, akan usang, akan rusak. Tapi kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Pertolongan Tuhan tidak pernah berubah. Penyelamatan Tuhan tidak pernah berubah bagi hidup kita. Kita perlu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari hari ini kita mengambil keputusan, mengambil komitmen, membuat satu pernyataan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dari dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kami mengambil keputusan, kami tidak pernah berubah setiap pekan pada Tuhan. Amin. Tidak pernah berubah. Pada waktu saya belum mengenal Tuhan, saya mau kemana saja, itu saya mau saya. Tapi ketika saya mengenal Tuhan, saya mengenal kebaikan Tuhan, saya mengenal kasih Tuhan, di situ saya mengambil keputusan, Tuhan, mulai hari ini saya mau tetap setia sama Tuhan. Amin. Mulai hari ini saya tetap percaya sama Tuhan. Mulai hari ini saya tetap taat pada Tuhan. Mulai hari ini saya mau komitmen untuk hidup dalam Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Itulah orang-orang yang mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Orang-orang yang percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ya. Kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, tidak pernah berubah. Di Ibrani pasal yang pertama ayat yang 11-12, semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Tuhan tetap sama. Amin. Tuhan tetap sama, Yesus tetap sama, kebaikannya tetap sama, pertolongan tetap sama, berkatnya tetap sama. Amin. Tidak pernah berubah.
Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat. Tuhan tidak pernah berubah untuk menolong kita. Oh, ini dia tidak setia sama saja, dia terus perlu tolong. Tuhan tolong kita. Pertanyaannya, kita mau setia sama Tuhan atau tidak? Ya. Bahwanya aku Tuhan tidak pernah berubah. Ya. Kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah untuk memberkati kita, walaupun kita sudah mulai tidak setia lagi sama Tuhan. Amin. Berkat Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Berkat Tuhan tidak pernah. Di Maleakhi 3:6, bahwanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Tuhan tidak pernah berubah untuk menolong kita. Amin. Tuhan tidak pernah berubah untuk menolong bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel, memberkati bangsa Israel, menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan Yesus yang kita sembah ini juga tidak pernah berubah untuk menolong kita, menyelamatkan kita, bahkan memberkati kita. Masa depan kita akan diberkati Tuhan kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Dia. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan, lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan sering berubah. Dulu mengenal Tuhan, saya mau tetap setia sama Tuhan. Lama-lama dia pun setia sama Tuhan sudah mulai berubah. Inilah manusia. Dulunya dia rajin melayani Tuhan, dulunya dia rajin beribadah pada Tuhan, rajin kepada Tuhan. Tapi lama-lama kesetiaannya sudah mulai berubah. Itulah hidup manusia. Hari ini Tuhan memberikan peringatan penting bagi kita. Kita tidak boleh berubah setia sama Tuhan. Amin. Tidak boleh berubah setia kita sama Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah berubah. Dari dahulu, kemarin, sampai hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia Yesus tidak pernah berubah untuk menolong kita, untuk menyertai kita, untuk memberkati kita. Kenapa kita berubah setia kita pada Tuhan? Kasih kita kepada Tuhan Yesus sering berubah. Cinta kita kepada Tuhan sering berubah. Teman-teman, banyak orang sekarang hidupnya mulai kacau-kacau. Makanya yang orang muda hati-hati, sampai salah memilih. Kenapa? Begitu dia ketemu, dia bilang, aduh, aku cinta padamu. Sampai kapan aku tetap mencintai engkau? Cintaku tidak pernah akan berubah, walaupun tak kuning jadi coklat. Tapi begitu sudah jadi, dia sudah lihat Mam Tuhan sudah mulai miring kiri, miring kanan. Dia pun cinta mulai berubah. Cintaku terbagi dua, sayangku terbagi dua. Itulah manusia. Tapi orang yang percaya sama Tuhan, hidup dengan Tuhan, dia akan tetap mencintai. Amin. Mencintai. Makanya kita hati-hati. Kalau sampai cinta kita pada Tuhan saja berubah, setia kita sama Tuhan berubah, hati-hati. Kita harus hati-hati. Ada yang sampai sudah anak cucu juga masih berpisah. Dulu dia cinta sekali, dulu dia sayang sekali. Tak kaget sudah anak-anak sudah besar-besar semua. Bapak tua lari tinggal mama tua, mama tua lari tinggal bapak tua. Kenapa? Inilah manusia, selalu berubah-ubah. Tidak berpegang pada keputusannya, tidak berpegang pada komitmennya, tidak berpegang pada janjinya. Nanti kalau menikah mulai berjanji di depan gereja, aku mencintai engkau sampai kapan, sampai maut yang memisahkan. Tapi begitu dia lihat mama tua gigi satu sudah mulai jatuh, dia pun cinta berubah. Amin. Makanya hati-hati, cari Tuhan dulu. Amin. Cari Yesus dulu. Bilang cari Yesus. Cari Yesus dulu. Cari Yesus yang tidak pernah berubah itu.
supaya Tuhan memberikan engkau pendamping yang tidak pernah berubah juga. Amin. Memberi pendamping yang baik, ya, supaya ketika kita berumah tangga tidak kacau balau. Kenapa? Karena pendamping ini adalah pilihan Tuhan. Amin. Pemberian Tuhan. Maka kita perlu jaga. Kita mulai membangun intim kita dengan Tuhan dulu, menjaga kesetiaan kita dengan Tuhan dulu, sungguh-sungguh dengan Tuhan dulu, hidup dalam Tuhan dulu, melakukan kebaikan dan kebenaran, keadilan sesuai dengan firman Tuhan, setia sama Tuhan, taat pada Tuhan, membangun hubungan kita terbaik dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, seperti lampu listrik ini. Pusat listriknya di Kupang sana, dan kita tidak tahu pusat listriknya, tapi dia bisa terhubung dan bisa menyala sampai tembuah. Kenapa? Karena terhubung. Kalau kita mau mengalami Tuhan, mau mengalami berkat Tuhan, mau mengalami pertolongan Tuhan, harus selalu terhubung dengan Tuhan. Amin. Terhubung dengan Tuhan, dan itu tidak boleh berubah. Terhubung dengan Tuhan itu tidak boleh berubah. Tetap terhubung. Amin. Tetap terhubung, tetap menyala. Kalau sampai listrik ini kabelnya putus, ini semua sudah jadi kacau balau. Ketika lampu dapur ini gelap, mungkin kabelnya putus. Mama tua daulat Vera kata bapak, lihat dulu itu lampu putus. Iya, sebagai orang yang diandalkan dalam rumah, saya harus siap untuk periksa dulu listrik. Karena kalau lampu dapur mati, semua hubungan dalam rumah putus. Amin. Kenapa? Itu masakan di dapur itu berhubungan dengan listrik, berhubungan dengan lampu. Maka itu harus diusahakan untuk selalu terhubung. Kalau sudah dipasang baik-baik, sudah menyala, tunggu saja di depan. Sebentar makanan pasti sudah ada. Amin. Sudah ada. Tapi kalau makan tidak ada, tanya di mana makanan, tanya dulu di dapur sana. Itu listriknya mati, itu listriknya putus. Salahnya siapa? Salahnya orang laki karena tidak percaya itu. Jadi kalau tidak ada makanan, jangan marah lagi, karena memang salah kita. Kalau kabel sudah putus, kita tidak sambung, ya itu sudah. Kita juga tidak boleh terputus hubungan dengan Tuhan. Kalau kita putus hubungan dengan Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Amin. Jangan salahkan Tuhan, karena kita putus hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau terhubung dengan Tuhan, semuanya beres. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Terhubung dengan Tuhan, setia sama Tuhan, ya, sungguh-sungguh dengan Tuhan, membangun intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan Tuhan, Tuhan tidak menganggap kita sebagai hamba. Amin. Tapi Tuhan menganggap kita sebagai sahabat diangkat lagi kedudukan menjadi anak Tuhan, anak Allah, ya. Jadi mari kita sama-sama sungguh dengan Tuhan, ya. Kalaupun hari ini kita mungkin pernah jauh dari Tuhan, katakan, Tuhan, mulai hari ini saya tidak akan jauh dari Tuhan lagi. Saya mulai membangun keintiman saya dengan Tuhan. Saya mau terhubung dengan Tuhan. Saya mau tetap setia sama Tuhan, dan kesetiaan saya itu tidak pernah akan berubah lagi. Amin. Tidak pernah akan berubah lagi. Walaupun dalam situasi yang sulit model apapun, rasanya berat, tapi ingat, pertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan. Pertahankan. Sibuk model apapun, keadaan model apapun, tetap pertahankan. Kita tetap terhubung dengan Tuhan. Jangan terputus dengan Tuhan. Karena kehidupan kita tanpa Tuhan seperti kapal yang tidak punya layar. Kehidupan kita tanpa Tuhan seperti kuda yang tidak punya kekang, lari sini lari sana dan tidak jelas. Saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudaraku, hidup kita akan tetap dituntun Tuhan. Amin. Tangan kita akan terus dipegang Tuhan.
Dia akan membawa kita kepada kemenangan, keberhasilan, kejayaan, bahkan keselamatan. Amin. Amin. Tuhan berkat kita. Amin firman Tuhan.